Pernyataan ini secara alami ditujukan kepada Hong Lian. Ketika Hong Lian melihat ini, dia melihat ramuan di atas kertas dengan pandangan Qin Yichen, dan segera mengangkat senyum bangga. Ramuan ini juga beruntung bahwa senior memiliki ingatan yang dalam. Jika tidak maka tidak jarang terjadi menaruhnya di mata. Di dalam, Qin Yichen tidak membantah promosi diri Hong Lian kali ini. Bahkan Hong Lian bukanlah seorang yang memproklamirkan diri saat ini, tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi yang membanggakan. Sehubungan dengan ramuan ini, semua pihak membeli banyak. Tetapi untuk roh artefak di sekitar alchemy Dao Golden Immortal ketika naga sejati mendominasi, itu bukan apa-apa. Bahkan dengan satu pandangan, Hong Lian dapat mengingat semua resep obat, dan dia dapat menyimpulkan sisi mana dari perlombaan kekuatan yang diperoleh melalui Dan Xiao. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu melihat bahwa Qin Yichen tidak menanggapi, dan dia tidak dapat menahan desakan, "Tamu." Qin Yichen kembali sadar. Meskipun dia sangat gembira di lubuk hatinya, tidak ada perubahan di wajahnya, tetapi dia terbatuk ringan. "Yah, aku punya ramuan di atas. Teman saya juga punya. Dia belum bersama kita sekarang. Setelah kita bertemu, kita akan mengambil cek dan kembali berdagang dengan pengadilan Gui." Setelah mendengar ini, lelaki tua kurus itu menjadi santai, dan bahkan senyumnya semakin intens. "Bagaimana kita bisa tenang jika kita punya uang untuk membuatnya bersama?" Dan Qin Yichen secara alami tidak akan mengatakan bahwa dia akan memperbaiki di tempat. Buat saja alasan untuk penundaan sementara. Segera setelah itu, Qin Yichen bertanya, "Kapan paladin ini dibutuhkan?" Pria tua kurus susu tertawa. 10 hari. Tapi 1 hari setelah pelelangan berakhir. Tentu saja, ini hanya tentatif dari atas. Setelah 10 hari, itu mungkin diperoleh. Tetapi harga dan jenis obat mujarab bisa berubah. Qin Yichen dapat memahami bahwa selama periode ini, semua pihak bersiap untuk peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster. Setelah itu, tidak ada yang tahu situasinya. Dan Lin Sangge di makam para dewa tampaknya terus meninjau situasi dan menyesuaikan rencana untuk memaksimalkan keuntungan. Tentu saja, pihak lain tidak memaksa Qin Yichen untuk berdagang dalam waktu 10 hari. Jual beli itu semua bersifat sukarela dan tidak bisa dipaksakan. Namun, setelah ragu-ragu, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Dengan sedikit misteri. "Itu bagus. Terus terang, saya telah mempersiapkan diri dengan beberapa teman tahun ini. Dan saya telah mendengar tentang kekayaan-kekayaan Gui, dan saya ingin mengikutinya." Kalimat ini mungkin tampak misteri yang tak terduga, tetapi ini adalah perhatian Qin Yichen. Alasannya adalah tanpa dia. Selama 10 hari, jika dia penuh dengan daya tembak dan berkata sedikit dengan arogan, "Saya khawatir selain pembelian ramuan yang tidak terbatas itu, dia mungkin disempurnakan." Ini bukan jumlah yang kecil. Di lingkungan alchemy Dao saat ini, tidak mengherankan jika begitu banyak bidikan dibuat dalam satu bidikan. Bahkan Lin Sangge tidak berpikir bahwa seseorang dapat menembakkan begitu banyak ramuan sekaligus. Qin Yichen berkata bahwa dia sudah merencanakan untuk masalah ini, dan tentu saja dia dapat menambah jumlah eliksir untuk diperdagangkan pada saat itu. Orang tua kurus itu mendengar ini. Lampu pompa menyala, dan Gong Quan tertawa. "Tamu itu benar-benar berpikir jauh dan luas. Yakinlah, saya selalu memperhatikan integritas, menghasilkan uang bersama. Ketika saatnya tiba, orang tua juga takut tamu ada terlalu banyak stok. Jadi saya tidak bisa memakannya." Paruh kedua kalimat harus kepercayaan diri. Sekalipun Lin Sangge tidak memiliki dana cair sebanyak itu, tidak masalah untuk mencari kekuatan para pihak untuk membelinya terlebih dahulu. Qin Yichen juga tersenyum berbeda. Tapi sekarang hanya ada satu pertanyaan terakhir. Itulah bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu pil. Sebagai pil master, Qin Yichen selalu memiliki banyak ramuan obat di tubuhnya. Tetapi Hong Lian hanya mengingatkan bahwa beberapa di antaranya tidak ada di tangannya, atau tidak banyak yang tersisa. Lagi pula, obat mujarab ini, Qin Yichen belum pernah dihubungi sebelumnya. Tentu saja tidak akan sengaja menyiapkan bahan. Lin Sangge memang menjualnya, tetapi Qin Yichen tidak berani membelinya di tempat, karena jelas bahwa dia memberitahu Lin Sangge bahwa dia membelinya kembali untuk meramu pil, dan dia tidak ingin dipublikasikan. Sepertinya kita perlu mencari kesempatan dan berpura-pura menjadi yang lain, atau biarkan Ziyun datang. Qin Yichen sedikit bingung. Melihat tampang lelaki tua kurus yang menantikan transaksi itu, dia tahu bahwa bisnis ini telah diperhatikan Lin Sangge. Bagaimanapun, ramuan ini cukup untuk menarik perhatian Lin Sangge dan semua pihak. Namun, saat dia datang kali ini, kedua Ziyun ada di sekitar. Meskipun mudah untuk diubah lagi, mereka benar-benar diselidiki oleh orang-orang yang memiliki niat, yang pasti akan meninggalkan jejak. Bukan karena Qin Yichen terlalu berlebihan untuk membuat keributan tentang apapun. Anda harus tahu bahwa ramuan ini adalah satu hal, tetapi pentingnya membuat ramuan ini bahkan lebih penting. Orang tadi kenal yang bisa memurnikan ramuan kebutuhan berbagai kekuatan. Dari mana asal resep obatnya? Bahkan jika orang lain tidak memikirkan keturunan naga sejati, betapa pentingnya resep ini untuk semua pihak. Anda dapat mengetahuinya dari harga pembelian yang tinggi. Ini masih berlaku untuk eliksir.
Akankah kekuatan semua pihak tetap memegang resep obat akar? Yang terbaik adalah menemukan tangan orang lain atau melihat apakah ada kamar dagang lain di kota. Namun, kedua cara ini biasanya mudah, tetapi sekarang agak sulit. Yang pertama adalah Qin Yichen dan Ziyun dan Lu Xiaolu sama-sama hadir di Lin Sangye. Meskipun kota para pahlawan sangat luas, Lin Sangye berbisnis di sini. Apakah tidak akan menekan pesaing? Apakah Anda tidak akan memperhatikan jika Anda tidak menekannya? Sepertinya agak sulit untuk mendapatkan 100 rahasia. Tepat ketika Qin Yichen dalam masalah, dia mendengar langkah kaki dari lantai, dan seorang pria dan seorang wanita berbicara. Ramuan Lin Sangye sudah lengkap, tapi harganya lebih mahal. Meskipun seharusnya membuka bisnis di sini, tapi, untungnya, ada ladang obat yang tak terhitung jumlahnya di lembah. Tidak ada eliksir, tapi persiapan Immortal Medicine untuk perjalanan ini lumayan. Cukup, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Pembicaranya sopan, tetapi suara wanita lain juga tidak terdengar. Kalau saja aku bisa bertemu Tuan Muda Qin lagi, dia. Kata-kata itu tidak jatuh, tetapi suara lembut mengingatkan, Wu Yan, masalah ini tidak akan disebutkan di depan umum. Ini menyebabkan masalah bagi orang lain. Wan Yin berhenti berbicara, dan kemudian dia berbicara dan tertawa lagi, dan secara bertahap turun. Tetapi Qin Yichen mendengar ini, yang berdiri di sana mencoba mencari jalan, adalah kilatan mata bintang. Melihat ke atas, saya baru saja bertemu dengan mata semua orang yang turun. Orang-orang yang turun sedikit terkejut. Meskipun Qin Yichen tidak mudah dilihat, ada beberapa hal yang tidak mudah disembunyikan. Dan Qin Yichen mengenali orang itu sekilas, karena 10.000 lembah bunga sama sekali tidak mudah. Dipimpin oleh pria dan wanita, itu adalah saudara kandung yang menawan. Kedua belah pihak bertemu lagi. Setelah kehilangan Mei Wurui sebentar, matanya tiba-tiba tampak licin, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia telah mengundang Qin Yichen untuk membentuk aliansi, tetapi dia ditolak. Mei Wu berpikir bahwa itu sudah cukup untuk mendapatkan keuntungan dan siap untuk menutupnya. Dalam hal ini, Mei Wuli sedikit kecewa, mengira sang kakak takut dengan 1000 Royal League dan memiliki ambisi yang terbatas. Namun, saat ini, Mei Wu tersenyum. Tampaknya ambisi Tuan Muda Qin bukanlah sesuatu yang dapat diisi oleh harta karun Tiambao yang membelah. Mei Wuyan juga mengenalinya dan bertemu lagi. Wajah cantik yang cantik itu ternyata adalah senyuman, dan hanya ingin maju untuk bertemu. Tetapi diam-diam dihentikan oleh saudaranya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Mei Wu menjadi lebih bijaksana. Kalau tidak dia tidak akan menyela kata-kata Mei Wu yang tadi. Tuan Muda Qin mudah dilihat sekarang. Tentu saja dia tidak ingin dikenali. Kenapa dia harus terburu-buru? Namun, lampu pompa di kedua sisi tampaknya penuh cerita.